Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pos praktikum Prokom 2022 dengan saya Nur Aini Budi Sumardani dan rekan saya yaitu Muhammad Ulil Aini. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang Python dasar. Berikut merupakan Python dasar. Python dasar adalah bahasa pemrograman yang dianggap mudah untuk dipelajari. Python juga dikenal sebagai program yang sangat jelas, lengkap. Umumnya Python berbentuk pemrograman yang orientasinya ialah objek, program yang imperatif, serta fungsional. Kemudian kami akan menjelaskan tentang algoritma dan flowchart. Algoritma adalah metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan urut untuk memecahkan permasalahan dengan sebuah instruksi atau kegiatan. Flowchart merupakan penjelasan dari langkah-langkah proses yang akan dikerjakan oleh program yang dirancang dengan bentuk diagram atau grafis. Flowchart mempunyai fungsi untuk memberi gambaran tentang jalannya proses-proses dan menyederhanakan proses yang ada. Selanjutnya ada program pengulangan. Pengulangan dibagi menjadi dua, yaitu pengulangan for dan while. For merupakan bentuk pengulangan untuk mengerjakan repetisi tiap bagian pada rangkaian tertentu. Rangkaian for akan selesai jika keadaan nilai yang didefinisikan telah tercapai. Sedangkan while ialah bentuk pengulangan yang akan terus berjalan selama kondisi dikatakan benar atau true, sehingga program akan selesai mengeksekusi jika keadaan false telah tercapai. Selanjutnya, pada modul 1 kali ini, kelompok kami menggunakan pengulangan berjenis for yang dimana pengulangan tersebut digunakan untuk menampilkan nomor, nama, serta harga produk dari PT Lunar Tekstil. Berikut merupakan skrip dari pengulangan for. Kemudian ada program pengandaian. Program pengandaian dibagi menjadi tiga, yaitu if, elif, dan else. If berfungsi jika suatu pernyataan memiliki nilai benar, sedangkan elif merupakan percabangan dari if yang digunakan ketika terdapat suatu pernyataan yang memiliki kemungkinan lain, yaitu selain benar dan salah. Dan else yang berfungsi ketika suatu kondisi kode memiliki hasil yang bernilai salah. Pada modul 1, program pengandaian kelompok kami menggunakan untuk menampilkan harga barang sesuai kode yang diinputkan, menambahkan produk, dan menampilkan potongan harga. Berikut merupakan skrip dari program pengandaian if, elif, dan else. Untuk selanjutnya adalah tipe data, ada string, integer, dan float. Untuk string digunakan untuk menyatakan karakter atau kalimat yang berupa huruf. Pada program ini untuk menampilkan data dari produk. Kemudian untuk float sendiri digunakan untuk menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Pada program ini, float digunakan untuk menampilkan inputan jumlah pembayaran dan dari pelanggan. Kemudian untuk integer digunakan untuk menyatakan bilangan bulat. Integer di sini digunakan untuk menampilkan jumlah, harga, dan sebagainya yang menggunakan bilangan bulat. Selanjutnya, ada operator, ada 3 operator, yaitu aritmatika, perbandingan, dan penugasan. Untuk aritmatika digunakan untuk melakukan proses perhitungan matematika. Pada program modul 1 digunakan operator yang berupa perkalian, pengurangan, dan pembagian. Untuk operator perbandingan digunakan untuk membandingkan 2 buah nilai. Pada program ini digunakan untuk berupa sama dengan dan lebih dari. Kemudian untuk operator penugasan digunakan untuk memberikan tugas pada variabel. Yang digunakan pada program ini adalah plus sama dengan. Kemudian yang selanjutnya ada modul 2, yaitu Python GUI dengan Py1 flowchart program. Flowchart program di sini kami dimulai dari login menggunakan username dan password, kemudian akan dilanjutkan ke tampilan menu. Pada tampilan menu akan dibagi menjadi 2, yaitu pilih data dan pilih file. Jika pilih file, maka akan muncul 2 tombol, yaitu logout dan exit. Ketika exit, maka program akan selesai atau keluar dari program. Ketika memencet tombol logout, maka program akan kembali ke halaman login. Sedangkan ketika kita memilih pilihan data, maka akan ada pilihan data, ada pilihan kalkulator, dan grafik. Pada pilihan data, terbagi menjadi data produk dan data pegawai. Selanjutnya untuk pilihan kalkulator, maka akan terhubung kepada halaman kalkulator yang dimana kita dapat menginputkan tanggal pembelian, jenis, harga barang, jumlah barang, kemudian dilanjutkan dengan menghitung input pembayaran, menghitung pembayaran, ataupun bisa menghapus dari isian tersebut. Kemudian ketika kita memilih grafik, maka akan terhubung kepada halaman grafik, di mana kita dapat menginputkan
judul, label sumbu XY, kemudian juga dapat menginputkan nilai data X1 hingga X3 dan Y1 hingga Y3. Di mana nanti selanjutnya akan tertampilkan chart, ataupun kita dapat menekan tombol reset. Yang selanjutnya adalah main menu. Pada main menu sini ada script, kemudian widget, dan layout. Widget yang digunakan adalah key icon, digunakan untuk menampilkan icon user yang berbentuk PNG, key label digunakan untuk menampilkan gambar, serta key action digunakan untuk menubar file agar bisa menampilkan tombol logout dan exit. Kemudian di layout di sini ada digunakan untuk mengatur posisi dan ukuran widget agar berada di tengah layar. Selanjutnya ada hasil running dari main menu yang dimana di sini ada file kemudian account. Selanjutnya ada tabel. Widget pada tabel ada key icon, key label. Key label digunakan untuk menampilkan gambar serta teks. Kemudian ada key tab widget menyediakan bar tab dan area halaman yang digunakan untuk menampilkan halaman masing-masing tab, yaitu data pegawai dan produk. Kemudian ada key tabel widget untuk membuat tabel secara keseluruhan, ada key push button untuk mengeksekusi perintah tombol back dan next. Kemudian ada layout. Layout di sini adalah grid layout untuk mengatur widget ke dalam bentuk grid, yaitu jendela dibagi menjadi grid sebanyak yang dibutuhkan. Selanjutnya ada tampilan hasil running dari tabel, ada produk dan pegawai. Kemudian di sini ada perhitungan, skrip perhitungan, lalu dilanjutkan dengan widget perhitungan dan layout perhitungan. Widget yang digunakan ada key label untuk menampilkan yang ada pada konten juga. Nah, selanjutnya juga ada key line edit untuk mengedit teks pada konten. Selanjutnya ada key push button untuk mengeksekusi perintah pada tombol menghitung pembayaran, menghapus, back, dan next. Ada key message box untuk menampilkan pesan warning ketika user ingin menghapus isi dari konten. Dan terakhir ada layout. Di sini ada key form layout untuk mengatur widget berdasarkan urutan input. Di sini ada hasil running dari perhitungan. Kita dapat menghitung pembayaran, menghapus, back, dan next. Kemudian di sini ada script dari grafik. Widget yang digunakan pada grafik yaitu key label untuk menampilkan teks berupa judul grafik, keterangan XY, key line edit untuk mengedit teks pada konten X1 hingga 5 dan Y1 hingga 5, kemudian ada key push button untuk mengeksekusi perintah pada tombol grafik pie chart, kemudian bar chart, reset, dan back. Kemudian ada message box untuk menampilkan tampilan pesan warning ketika user ingin menghapus konten. Kemudian ada key form layout digunakan untuk mengatur widget urutan input. Yang selanjutnya ada tampilan dari hasil running grafik, kemudian di sini ada tampilan grafik pie chart dan bar chart. Yang terakhir adalah fungsi dan manfaat program bagi perusahaan. Yang pertama ada mempermudah pelayanan, menyederhanakan pekerjaan yang rumit, menyediakan informasi data secara tepat dan akurat, membantu pengambilan keputusan secara tepat dan cepat. Nah, yang modul ketiga akan saya jelaskan yaitu project dan app. Yaitu pastikan modul Django telah terpasang pada PC dan dengan memeriksa menggunakan command prompt. Terdapat beberapa langkah dalam membuat project, yaitu satu, jalankan command prompt dengan cara run as administrator seperti yang pada gambar. Yang langkah kedua, buatlah sebuah project dengan nama dan di lokasi direktori yang diinginkan, seperti yang ada pada gambar. Lalu apabila berhasil, maka terdapat folder bernama Django Tutorial di lokasi direktori yang sesuai dengan perintah yang ada di command prompt. Dan langkah ketiga, masuk ke dalam direktori Django Tutorial pada command prompt, kemudian tuliskan python manage.py run server untuk menjalankan servernya. Lalu di sini ada link bisa untuk di-copy lalu ditempel ke browser. Nah, yang ini membuat app pada Django. Langkah awal membuat app pada Django yaitu dengan memasukkan perintah pada command prompt di dalam direktori yang sesuai dengan project awal. Kemudian tuliskan python manage.py startup dengan nama app untuk memulai dalam membuat app yang akan
dimasukkan ke dalam direktori sebelumnya. Berikut merupakan contoh pembuatan app pada direktori. Nah, di sini proses pembuatannya pada command prompt dan di bawahnya ini adalah gambar tampilan running app pada aplikasi Sublime Text. Lalu saya akan menjelaskan pembuatan template HTML dan CSS dari project dan app. Nah, di sini saya membuat HTML dan app di Sublime Text. Yang pertama di sini pada kelompok 15 di sini atau file project ini kita klik kanan langsung new folder, lalu kita buat folder yang bernama template. Nah, kita lalu simpan. Setelah disimpan, nah di sini ya. Nah, di sini ada folder template. Di folder template ini berisikan home base HTML. Nah, pada home base HTML di sini berisikan ada berisikan title PT Lunar Textile dan ada link rel untuk memasukkan icon dan link rel style set untuk memasukkan file CSS-nya. Nah, pada bodinya di sini ada kelas wrapper, di sini untuk IMG SRC ini untuk memasukkan gambar. Lalu di sini ada kelas menu untuk membuat tampilan menunya, dan di kelas page 2 ini berisikan tentang deskripsi perusahaan, dan di sini ada elegant justify untuk membuat teks ini menjadi rata kanan kiri. Lalu pada foot ini berisikan di sini ada IMG SRC untuk memasukkan logo Lunar, dan di sini ada alamat, di sini ada iframe SRC untuk menampilkan Google Maps, peta Google Maps, dan di sini ada jam operasional. Nah, sudah. Setelah itu kita membuat CSS-nya. Pada CSS-nya yaitu kita di kelompok 15 ya seperti tadi, kita klik kanan lalu new folder, kita buat folder bernama static. Nah, di sini sudah ada folder static. Nah, ini adalah folder static, dan di sini kita akan membuat file CSS-nya dengan folder static ini di new folder lagi. Lalu kita buat folder CSS dengan nama yang diinginkan. Nah, di sini ada folder CSS bernama ganteng CSS. Nah, pada ganteng CSS ini untuk memperindah tampilan home base HTML. Nah, di sini ada body untuk memperindah bagian body home base HTML. Ada background color untuk membuat background berwarna hitam. Lalu di sini contoh saja menu, ada justify content center untuk membuat konten berada di tengah. Lalu yang bagian footer ini ada margin top, yang ini untuk batasan bagian atasnya bernilai 300 px. Nah, cukup sekian saja untuk CSS-nya. Kita langsung kembali ke PowerPoint lagi. Nah, untuk poin nomor 3 ini sudah saya jelaskan ya tadi. Lalu kita masuk ke modul 4. Pada modul 4 ini berisikan pada modul 4 ada 3 poin, yaitu database, lalu proses pembuatan database, dan penjelasan pemrosesan dalam CRUD. Nah, database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Dihimpun dari berbagai sumber. Secara sederhana, database atau basis data merupakan sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Lalu, manfaat penggunaan database dalam perusahaan yaitu 1. Mengurangi redundansi atau data yang sama. Yang kedua yaitu menyimpan data
secara akurat. Ketiga, konsistensi yang tinggi. Maksudnya database dapat membantu menghindari inkonsisten, maka update data jadi lebih efisien. Lalu yang keempat tadi, kemudahan dalam berbagi data. Yang kelima, pemeliharaan keamanan data. Kita dapat memasukkan kode akses agar data atau informasi tertentu tidak dapat diakses oleh orang lain. Lalu poin selanjutnya itu membuat database, yaitu satu, menjalankan exam. Nah, seperti yang berada di gambar ini. Nah, ketika sudah berada di tampilan tersebut, kita langsung klik saja. Klik apa ini? Klik start pada MySQL. Lalu yang kedua untuk mengakses localhost atau phpMyAdmin. Nah, dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama melalui dashboard localhost. Lalu yang kedua langsung mengakses localhost pada kolom pencarian web pada browser PHP. Nah, lalu muncullah tampilan phpMyAdmin seperti ini yang di bawah ini. Nah, lalu nantinya pada halaman ini dapat melakukan pengelolaan database, misalnya membuat database, mengedit, dan menghapus. Lalu yang ketiga itu membuat database di phpMyAdmin. Pada bagian kiri localhost, silahkan klik new untuk membuat database baru seperti yang ditampilkan pada gambar. Masukkan nama database pada kolom yang tersedia seperti yang ditampilkan pada gambar, lalu kita beri nama, lalu klik create. Nantinya database baru yang Anda buat bagian phpMyAdmin sudah bisa menambahkan tabel sebagai tempat penyimpanan data. Lalu keempat, membuat tabel pada database localhost. Nah, kali ini kita membuat tabel dengan 4 kolom dengan data pengguna dengan nama tabel users. Kemudian klik tombol go. Nah, di bagian ini kita harus memasukkan nama kolom dan tipe datanya. Nah, seperti kolom ID, name, email, dan address. Lalu kemudian klik tombol save. Nah, pada pembuatan database sudah siap dan sudah bisa dihubungkan dengan website yang kita buat. Nah, pada poin ketiga yaitu pemrosesan dalam growth, yaitu ada create adalah sebuah proses pembuatan data baru. Perintah ini digunakan untuk membuat database baru, tabel baru, view baru, dan kolom. Ada read untuk proses pengambilan dari sebuah database. Perintah ini digunakan untuk mengambil data atau menampilkan data. Nah, dan yang ketiga ini ada sebuah proses update untuk mengubah data yang ada di dalam database. Perintah ini digunakan untuk memperbarui data lama menjadi data yang terkini. Nah, lalu yang keempat itu ada delete. Dalam proses delete, database akan menghapus data yang diinginkan. Hampir mirip seperti update, tapi bedanya proses delete akan merubah data yang semula menjadi permanen. Lalu untuk pengaplikasian fungsi ini, yang paling penting kita harus perhatikan dalam menyusun fungsi tersebut. Kita perlu untuk memastikan bahwa program telah terkoneksi dengan database. Nah, sekian penjelasan dari saya berikan ke Aini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.